Imam Ibnu Jarir at-Tabari 224 Hijriah. Kemudian era kedua ada lagi Imam At-Tabarani 260 Hijriah. Kitabnya Sunan As-Shogir, Sunan Al-Ausat, Sunan Al-Kabir, dan Musnad As-Samiyin. Orang Irak. Kemudian tahun 260 juga lahir yang namanya Ahmad bin Isa. Tahun 260, 1 tahun persis sama dengan Imam At-Tabarani. 1 tahun. Kemudian katanya beliau ini seorang imam, ulama, ahli hadis, dan mustahid mutlak. Katanya, pakai katanya. Setelah ini 260. Ada lagi anaknya 278 Hijriah, Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir 278. Cuman antara ini ada lagi ulama-ulama kita di Irak semua. Ada Imam Ibnu Mandah, ada Imam Al-Baihaqi, ada Imam Ibnu Hibban, ada Imam Ibnu Huzaimah, dan ada Imam Al-Hakim. Dari mulai Imam Ibnu Jarir at-Tabari sampai Imam Al-Hakim ini kurang lebih 400 sampai 500 tahun. Yang menarik, dari mulai Imam Ibnu Jarir at-Tabari 224 Hijriah sampai sekarang Imam At-Tabarani 260 Hijriah. Beliau wafat 360. Jadi umurnya 100 tahun, panjang Imam Tabarani ini. Kan satu zaman dengan katanya dengan Ahmad bin Isa. Pertanyaannya, semua ulama yang hidup di zaman Imam Ibnu Jarir at-Tabari semuanya diriwayatkan dalam kitab-kitab dalam kitabnya Imam At-Tabarani diriwayatkan. Cuman satu ulama yang tidak diriwayatkan dalam kurun waktu 226 Hijriah sampai 360 Hijriah. Dalam jangka waktu 120 tahun cuman satu ulama yang tidak diriwayatkan oleh Imam Tabarani. Siapa namanya? Ahmad Al-Muhajir, Ahmad bin Isa. Kenapa nggak diriwayatkan? Karena orangnya tidak pernah dilahirkan. Jawabannya belum selesai, tenang. Saya tidak membatalkan nasab, saya mah nasab urusan keiman. Sekarang di bawah Imam At-Tabarani ada Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir 276 atau 278 Hijriah. Artinya umurnya beda antara 16 dan 18 tahun dengan Imam At-Tabarani. Ya. Beliau wafat 360 Hijriah. Ubaidillah 278 atau 276 Hijriah lahir. Kemudian wafat 345, 15 tahun bedanya. Berarti duluan Ubaidillah. Kalau memang betul beliau mustahid, ulama, dan muhadis, lalu kenapa namanya juga dua-duanya tidak tercantum di dalam kitab sekarang? Kitab Sunan As-Shogir, Sunan Al-Ausat, Mujam Al-Ausat, Mujam As-Shogir, Mujam Al-Kabir, dan kitab Musnad As-Samiyin. Kenapa dua-duanya tidak tercatat, tidak terkonfirmasi? Karena dua-duanya tidak pernah dilahirkan. Kan beliau mustahid, kan beliau ahli hadis, kan katanya ulama yang hidup setahun semuanya terkonfirmasi, terekam, tercatat dengan baik. Terus kenapa ini dua-duanya nggak tercatat? Kita bicara kehadiran mereka sebagai ulama ada atau tidak. Di belakangnya ada Imam Ibnu Mandah, kitab Al-Iman. Ada sekarang kitab Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Huzaimah. Kalau betul Sahih itu orangnya ada, harusnya ada namanya dalam kitab Sahih Ibnu Huzaimah. Ibnu Hibban, kitab Sahih Ibnu Hibban, nggak ada lagi namanya ini orang. Dalam kitab Al-Imam Al-Baihaqi, Sunan Al-Baihaqi, tidak ada lagi. Al-Adabul Baihaqi, tidak ada lagi namanya. Kemudian dalam kitab Al-Mustadrak, Imam Al-Hakim, tidak terdaftar lagi, tidak tertulis lagi. Sekian banyak ulama-ulama yang hidup di Irak dan sekitarnya, tidak ada satupun yang meriwayatkan yang namanya Ahmad bin Isa dan Ubaidillah bin Isa. Jangankan sebagai mustahid mutlak, jangankan sebagai ulama atau ahli hadis, sebagai santri saja tidak pernah terkonfirmasi. Kenapa tidak terkonfirmasi? Karena tidak pernah dilahirkan di alam dunia ini. Itu jawabannya. Kita bisa mencek tentang kelahiran Imam Syafi'i dalam kitab Manaqibus Syafi'i karya sekarang Imam Al-Baihaqi. Dari pertama lahir sampai meninggal dunia dan semua pertemuan Imam Syafi'i dengan ulama manapun tercatat dengan baik.
beliau mengaji, hafal Quran mulai usia 6 tahun. 10 tahun beliau mampu menghafal 10.000 syair bahasa Arab kuno. Umur 25 tahun mampu menghafalkan 150.000 hadis. Semua ada ceritanya. Padahal Imam Syafi'i lahir 150 tahun sebelum lahirnya Ahmad Al-Muhajir katanya. Ini kan lebih primitif, ada datanya. Yang lebih primitif ada lama Pak, 150 tahun itu waktu yang lama. Kok datanya komplit? Ada. Pertemuan Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah, pertemuan Imam Malik dengan Al-Faqih Al-Laits Asy-Sya'ad As-Samarqand, semuanya ada tercatat. Pertemuan ulama dengan ulama itu ada. Lah, kita ini pertemuan ulama dan ulama ada catatannya. Malah kita bukan mustahid. Ini sekelas mustahid, nggak ada catatannya, Kiai. Gimana ceritanya saya bilang? Ngeyel bener. Jadi betul-betul ora ono, ora maujud teu aya. Betul-betul nggak ada. Betul-betul gaib kubro ini mah. Saya bicara tentang data. Kalau ada, ya mana datanya saya bilang. Coba. Katanya nanti orang bilang, ya kan yang tidak tercatat kan belum tentu tidak ada. Yang kita obrolin ini kan seorang ulama besar. Seorang ahli hadis. Seorang mujtahid mutlak. Yang kita omongin ini kan bukan tukang ngerambutan. Bukan tukang ngeroti. Bukan tukang bawa rumput. Bukan. Kalau mereka nggak tercatat ya wajar. Ini seorang ulama besar, diglorifikasinya, diangkat, disanjung, diberikan gelar luar biasa dalam keislaman. Mustahid mutlak. Dan dalam sejarah Islam, saya pernah mengecek itu, kalau sekarang mustahid mutlak bilang misalnya gini, qala Imam Syafi'i. Yang saya cek aja itu baru 1.600. Qala Imam Syafi'i 1.600. Imam Malik, Abu Hanifah kurang lebih 1.000 dan 1.200 Kiai. Makanya aneh. Kok ada sekelas mustahid nggak pernah berfatwa? Dia ngajarnya di mana? Di mana sih ngajarnya? Kolam. Kita pengen dengar. Qala Imam Ahmad bin Isa. Kan enak ya dengarnya. Ini nggak ada satupun. Atau qala dari anaknya Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Qala. Ya mana kolanya saya bilang? Kolak pisang. Yang ada kolak pisang dan Coca-Cola nanti. Tuh kata Mbah Jarno. Kita bukan ajaran kebencian, enggak. Kita hanya ingin berbicara berdasarkan saksi, bukti, dan alat bukti. Ya mana saya bilang. Coba lihat. Karena tidak ada satupun mustahid, baik mustahid mutlak, mustakil, mustahid mutlak, gair mustakil, mustahid madhab, mustahid morojeh, mustahid fatwa, kecuali mereka semua adalah perawi ilmu hadis. Mereka semua adalah rijalul hadis. Semuanya meriwayatkan hadis. Makanya mana? Sekali lagi, rijalul hadis itu sudah tertulis dalam kitab-kitab hadis. Makanya tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Makanya mana yang namanya Ahmad bin Isa dan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa ada dalam kitab apa? Kalau memang betul mustahid. Kalau memang betul sekarang ulama ahli hadis, mana kitabnya? Ternyata bohong lagi itu. Jangan marah, kita bicara fakta. Fakta itu adalah kenyataan yang apa adanya, yang memang nggak ada. Coba, dia Ahmad Al-Muhajir lahir 260 Hijriah. Seharusnya mulai dalam kitab abad keempat itu sudah tercatat kalau memang betul mustahid. Ada nggak? Nggak ada. Abad 4, 5, 6, 7, 8, 9 nggak ada semuanya tuh orang-orang. Pokoknya Ubaidillah pun nggak ada. Karena tradisi ulama kita, ketika ulama ini hadir dalam satu zaman, itu sudah mulai diriwayatkan oleh ulama-ulama yang hidup sejaman dengan mereka. Jadi posisi mereka yang meriwayatkan ini adalah sebagai saksi hidup. Seperti tadi, Anas bin Malik menjadi saksi adanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus ada apa yang